Halo adik-adik kelas 12 SMA Negeri 6 Semarang. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini, saya akan berbagi sedikit pengetahuan mengenai sosial budaya pada masa demokrasi liberal. Yang pertama ada kondisi sosial masyarakat. Pada masa ini, taraf hidup masyarakat semakin naik daripada di masa revolusi. Indikatornya adalah jumlah penduduk bertambah, kesejahteraan meningkat, dan kota-kota semakin berkembang. Adapun kondisi sosial masyarakat sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi demografi. Salah satu indikator kemajuan pada masa demokrasi liberal adalah pertambahan penduduk. Pertumbuhan penduduk nasional tahun 1950 mencapai 77 juta jiwa, sedangkan pada tahun 1955 meningkat menjadi 85,4 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk perkotaan khususnya di Jakarta tahun 1950 yaitu 1,8 juta jiwa. Tahun 1960 kemudian meningkat menjadi 2,9 juta jiwa. Jumlah buta huruf masa kolonial mencapai 92,6%, sedangkan pada tahun 1960 menjadi 24%. Kemudian ada antusiasme rakyat dalam politik. Sebelum pemilu tahun 1955, pemimpin negara seperti Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta sering memberikan pematangan berpolitik kepada masyarakat. Menjelang pemilu, panitia terus memberikan pengetahuan pada masyarakat bagaimana cara menyalurkan suara kepada masyarakat. Sosialisasi terus dilancarkan kepada masyarakat, baik itu melalui surat kabar dan mobil-mobil kampanye serta hal-hal lain sebagainya. Partai politik pun tidak saling menyerang. Bahkan tokoh-tokoh politik bersedia menemui langsung masyarakat. Hingga pada pelaksanaan pemilu berlangsung secara demokrasi, sehingga pada pelaksanaan pemilu dapat berlangsung secara demokratis karena antusiasme masyarakat menyalurkan hak pilihnya tanpa intervensi. Yang kedua, ada kehidupan pendidikan. Yang pertama ada sistem pendidikan. Pada masa demokrasi liberal, sistem pendidikan yang dilaksanakan adalah dengan sistem desentralisasi yang mana SD dan SMP menjadi urusan pemerintah daerah atau provinsi dengan supervise dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk SMA ditanggung oleh pemerintah baik masalah keuangan maupun mata pelajaran. Namun, perhatian terhadap pendidikan dirasa masih kurang karena anggaran yang digelontorkan dari APBN masih sedikit, yaitu hanya 5,1% APBN pada tahun 1950 dan masih kalah pada masa kolonial Belanda yang mencapai kisaran 9,3%. Kemudian terdapat perguruan tinggi. Pendidikan tinggi menjadi fokus utama pemerintah untuk membentuk generasi bangsa yang kompeten. Atas dasar tersebut, Menteri Pendidikan Abu Hanifah menetapkan bahwa pada setiap provinsi mewajibkan memiliki satu universitas negeri, sehingga pada tanggal 19 Desember 1949 didirikanlah Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya disusul oleh Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Pajajaran, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Sumatera Utara. 2 hours later. Yang ketiga ada kehidupan budaya. Yang
pertama yaitu penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Pada tahun 1954, pemerintah mengeluarkan gagasan untuk menyempurnakan ejaan bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober hingga 2 November 1954, pemerintah mengadakan Kongres Bahasa Indonesia di Medan. Hasil keputusannya adalah agar usaha penyelidikan dan penetapan dasar-dasar ejaan diserahkan kepada suatu badan pemerintah yang bertugas menyusun ejaan praktis Indonesia. Hingga pada akhirnya dibentuklah Panitia Pembahasan Ejaan Bahasa Indonesia melalui surat keputusan Menteri PP dan K nomor 448/S pada 19 Juli 1956. Panitia tersebut dipimpin oleh Profesor Dr. Prijono. Selanjutnya terdapat perkembangan sastra. Pada masa demokrasi liberal, mulai muncul beberapa sastrawan lokal seperti Sitor Situmorang dan Pramudia Anantatur yang memengaruhi perkembangan karya di Indonesia. Peran mereka mampu menggeser peran sastrawan pada saat itu menjalankan fungsinya dengan menangkap berbagai masalah kemanusiaan di balik peristiwa getir akibat perang. Para sastrawan tidak hanya dipengaruhi oleh gaya Eropa, tetapi juga gaya Melayu seperti Amir Hamzah, gaya Sunda seperti Ajip Rosidi, serta gaya Jawa antara lain W.S. Rendra, Ki Mulyo, dan Suripman. Pada kehidupan pers, pada masa demokrasi liberal, pers tumbuh dengan subur menyuarakan realitas dalam masyarakat dan pemerintahan. Selain sebagai sumber informasi, pers juga berperan sebagai kontrol sosial. Selanjutnya, bermunculanlah surat kabar hingga ada tahun 1954 di Indonesia terdapat 105 surat kabar. Selain surat kabar, sarana pers lainnya adalah radio yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu tadi sekilas informasi mengenai keadaan sosial budaya pada masa demokrasi liberal. Terus belajar sejarah ya untuk mengetahui berbagai peristiwa menarik lainnya yang terjadi di masa lalu. Orang biasa belajar dari pengalaman, tapi orang cerdas belajar dari sejarah.